tidak ada izinnya tidak dapat diproses lebih lanjut. Lanjutnya Mas. Nah ini untuk program pembelajaran internasional non-gelar. Next. Ini adalah latar belakangnya, yaitu peningkatan mobilitas masyarakat antar negara yang semakin signifikan, proses globalisasi, kemudian pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan SDM. Jadi kita memberikan sebetulnya program non-gelar ini salah satu tujuannya adalah kita memberikan exposure internasional sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa kita. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu, kita ada program yang paling sekarang lagi viral-viralnya ISMA. ISMA itu non-gelar Bapak dan Ibu. Karena mahasiswanya hanya kuliah 1 semester. Itu adalah program flagship. Tetapi perguruan tinggi juga bisa menyelenggarakan secara mandiri, yang kemudian di Belmawa pun ada programnya, yaitu ICT, International Credit Transfer. Dan setiap tahun kami memberikan bantuan, ada program bantuan pemerintah untuk program ICT. Kemudian lanjut Mas. Nah, ini tujuannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat di luar negeri, memperluas dan memperkuat jejaring. Ini memang mostly sebagian besar adalah untuk mahasiswa, namun dari sisi kelembagaan pun program kerjasama non-gelar ini yang tadi saya sampaikan bisa untuk peningkatan kapasitas lembaganya. Karena kerjasamanya bisa nanti jadinya jadi joint research, ada joint supervision, ada juga nanti Bapak Ibu bisa melakukan seperti pertukaran dosen sit-in di mana di mitra atau mitra mengirimkan dosen untuk sit-in di tempat Bapak Ibu sekalian. Lanjut Mas. Nah ini adalah perbedaan program ICT atau pembelajaran internasional yang berada di bawah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan program ISMA. Jadi biasanya mahasiswa yang sudah daftar ISMA kalau kurang beruntung di ISMA-nya akan mengambil ke ICT. Nah, yang membedakan adalah untuk dari sisi pembiayaan, ICT ini co-funding, jadi dibiayai oleh Belmawa bersama-sama dengan perguruan tinggi penyelenggara. Sedangkan untuk ISMA pembiayanya full dibebankan oleh APD. Itu program pembelajaran internasional, MOU-nya adalah U2U sifatnya. Jadi perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk memilih mitranya, mengatur bagaimana bentuk kerjasamanya di dalam scope cooperation-nya, semuanya menjadi wewenang dari universitas. Sedangkan untuk ISMA, MOU-nya adalah antara universitas mitra dengan kementerian. Selanjutnya, kalau di pembelajaran internasional perlu ada learning agreement, karena Bapak dan Ibu pasti memerlukan untuk pengakuan kreditnya ketika si mahasiswa selesai mengikuti program tersebut. Sedangkan di ISMA tidak ada. Mahasiswa kadang perginya kemana, belajarnya apa, asal prodinya apa gitu. Nanti perguruan tinggi ya terima saja. Nanti mau disisipkan di mana, biasanya sudah disiapkan istilahnya mata kuliah palu gada ya. Mata kuliah pengganti program apapun itu yang BKM masuknya di situ. Ada yang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk program pembelajaran internasional, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim. Maksudnya ini adalah mata kuliahnya biasanya sudah disepakati oleh prodi. Sedangkan untuk ISMA, mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim. Berarti kalau untuk ISMA full di sana, kalau untuk ICT mahasiswanya masih bisa tuh Pak belajar ngambil mata kuliah di kampusnya online biasanya. Karena jika memang dari sisi learning agreement-nya ada mata kuliah yang tidak bisa digantikan, jadi dia harus tetap mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah untuk TOEFL kita serahkan ke perguruan tinggi, cuma rata-rata kita taruh di minimalnya di angka 500 untuk paper base dan 6 untuk IELTS. Sedangkan untuk ISMA ini karena PT mitranya itu sudah masuk
top 100, top 300 ya. Ini rata-rata mahasiswa yang lolos ISMA itu skor IELTS-nya minimal adalah, biarpun kita persyaratannya adalah 6, cuman yang lolos rata-rata paling rendah itu 7,5. 7,5. Data untuk penyelenggaraan program transfer kredit internasional. Jadi tahun ini kita memberangkatkan 159 mahasiswa. Tahun 2022. Nah, tahun 2021 banyak karena waktu itu masih dalam masa pandemik, jadi prosesnya online sehingga mahasiswa yang dilibatkan juga masih cukup besar. Nah, ini adalah untuk program pembelajaran internasional bergerak. Ini tujuannya untuk join program, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovatif, mutu dan relevansi pelaksanaan dan perguruan tinggi untuk peningkatan daya saing bangsa. Dampak yang dihadapkan dari program ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualifikasi lulusan, meningkatkan karakter internasional prodi dan peserta program, membantu mendorong peningkatan jumlah artikel ilmiah internasional. Tapi ini karena adanya Permen 53, jadi kayaknya jurnal internasional sudah bukan menjadi prioritas ya oleh Ibu. Nah, ini adalah persyaratan permohonan izin join program. Yang pertama ada evaluasi diri, kemudian proposal izin kerjasama, kemudian MOU dan MOA atau Implementing Arrangement. Jadi Bapak Ibu yang berencana untuk menyelenggarakan program double degree atau joint degree, ketika melampirkan MOU atau MOA-nya, mohon dipastikan bahwa MOU MOA-nya itu masih berlaku. Karena seringkali kami menerima itu menguploadnya di bulan Maret begitu, habisnya di bulan Mei di tahun yang sama gitu. Jadi mohon itu dijadikan perhatian ketika Bapak dan Ibu akan menyelenggarakan program kerjasama bergelar. Nah, ini untuk kriteria umumnya. Jadi untuk program join program, kemitraannya minimal terdiri dari 2 universitas. Memang selama ini rata-rata 2 universitas, kami belum pernah menemukan ada yang 3 universitas bekerja sama bersama, kecuali kalau itu dalam bentuk konsorsium. Tapi kalau konsorsium pun belum ada yang terselenggara untuk yang bergelar. Kalau untuk yang non-gelar kayaknya sudah ada beberapa ya Pak, khususnya di program studi teknik informatika. Kemudian untuk akreditasi program studi, minimal B atau baik sekali, mitranya B atau baik sekali atau lebih tinggi. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan ketika Bapak dan Ibu merujuk ke Permen 53. Karena akreditasinya sudah berubah ya Bapak dan Ibu, definisi akreditasi kita sudah tidak ada baik sekali. Pilihannya adalah terakreditasi atau unggul. Nah, yang baik sekali posisinya di mana? Baik sekali tetap ada sampai 2 tahun ke depan. Jadi dalam prosesnya program studi diminta untuk mulai memproses konversinya, menghubungi lembaga akreditasi terkait untuk kemudian mengkonversikan akreditasinya. Yang baik sekali apakah bisa naik menjadi unggul atau justru hanya menjadi terakreditasi. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi untuk akreditasi baik sekali statusnya hanya berlaku sampai tahun 2025. Setelah tahun 2025 kami akan menggunakan batasan bahwa statusnya harusnya terakreditasi atau unggul. Selanjutnya prinsip kerjasama pastinya harus saling menguntungkan, resiprokal, kemudian ada mentoring dan kolaborasi. Haki harus diatur dalam dokumen kerjasama Bapak dan Ibu, karena biasanya kalau untuk program kerjasama bergelar akan ada program proyek-proyek bersama dan sebagainya. Nah, itu perlu disepakati terkait hasil proyeknya nanti menjadi milik siapa. Selanjutnya SKPI berfungsi untuk menjelaskan learning outcomes dari program kerjasama dan kualifikasi lulusan. Kemudian rekrutmen, sebaiknya tidak ditawarkan kepada mahasiswa baru. Tadi di awal saya sampaikan
Program kelas internasional itu berbeda dengan program double degree. Kenapa berbeda? Karena kalau di double degree joint degree, di aturan kami Bapak dan Ibu tidak bisa rekrut mahasiswa dari awal. Misalnya skemanya 2+2, 2 tahun di tempat Bapak Ibu, 2 tahun di mitra, atau 1-2-1, atau 1,5 dengan 2,5. Tetapi kan di awal tetap di program studi Bapak Ibu sekalian. Nah, ada batasan IPK ada batasan indeks prestasi dalam menjaring mahasiswa yang akan diikutkan dalam program joint degree ini, sehingga tidak bisa langsung mentargetkan mahasiswa tersebut untuk mengikuti program joint degree. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang akan mengikuti program joint degree atau double degree. Dan syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang sedang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian